Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan Bapak, Ibu, saya coba untuk memberi sedikit pengetahuan untuk memperkaya wahana pengetahuan kita. Jadi saya pada momen kesempatan ini memberikan penjelasan bagaimana konsep BUMDes kita di tahun 2021 sampai 2025. Bapak, Ibu yang kami muliakan, sebelumnya kami diskusi sama Pak Amar. Pak Amar ini adalah tenaga ahli pengembangan ekonomi desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Di situ kami diskusi mau dibawa kemana BUMDes kita nanti. Dari hasil diskusi tersebut, saya bersama beliau coba membangun suatu konsep. Dan konsep inilah yang akan sebagai mungkin suatu usulan atau bentuk BUMDes kita di masa depan. Jadi konsep BUMDes ini secara filsafat ilmu dikaji pada epistemologinya. Saya mencoba melihat konsep BUMDes ini ada tiga bagian. Yang pertama konsep BUMDes masa lalu, konsep BUMDes masa kini, dan konsep BUMDes masa depan. Konsep BUMDes masa lalu ini ya paling sekitar 10 tahun yang belakangan saat ini, dan saya bersama Pak Amar memaparkan bagaimana konsep untuk masa depan BUMDes kita. Jadi BUMDes itu sudah jelas kepanjangan dari Badan Usaha Milik Desa. Milik desa, bukan milik pribadi, dan spesifik kepada usaha. Jadi BUMDes ini seperti toko bagi desa dalam menciptakan pendapatan. Mekanisme BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa dan dikeluarkan secara regulasi peraturan desa tentang BUMDes tersebut. Tujuan BUMDes kalau bagi saya hierarkinya ada dua. Tujuan BUMDes paling penting bagi saya ada dua. Yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan ini juga nanti dibagi dua, dan menciptakan peluang usaha masyarakat desa. Jadi tujuan BUMDes itu ketika menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang di desa, tentu mereka akan mendapatkan pendapatan dari ciptaan lapangan pekerjaan tadi. Nah, menciptakan lapangan pekerjaan ini dibagi dua bagian. Yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa itu sendiri. Nah, kalau kita lebih telaah lagi, sebenarnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi pendapatan desa. Jadi lapangan pekerjaan desa yang bersifat orang adalah masyarakatnya. Lapangan pekerjaan untuk desa yang bukan orang tetapi adalah lembaga, itu adalah pendapatan desa atau PADS. Jadi tujuan BUMDes itu dua, pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa dan pendapatan desa, serta menciptakan peluang usaha masyarakat desa. Menciptakan peluang usaha masyarakat di situ, contohnya dengan adanya BUMDes, masyarakat bisa berbuat sesuatu dan sesuatu itu bisa dijual ke BUMDes, atau dampak dari BUMDes itu bisa mereka menjual. Misalnya pada dampak efek wisata, pasti akan banyak keramaian dan akan mereka belanja kepada masyarakat yang berdagang. Atau di salah satu dalam lainnya adalah ketika BUMDes punya industri dan butuh bahan baku, tentu masyarakat bisa berproduksi dan menjualnya ke BUMDes. Jadi itu adalah menciptakan peluang usaha.
Nah, setelah BUMDes dan pengertian tujuannya dan manfaatnya. Manfaat BUMDes itu sebenarnya satu, desa bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Makanya desa mandiri. Jadi itu tujuannya. Tujuannya ada dua, manfaatnya cuma satu. Menciptakan desa bisa mandiri dengan mencukupi kebutuhannya sendiri. Oke. Selanjutnya kita coba, ini baru latar belakang kenapa konsep ini kami bangun. Jadi sebelum konsep itu kami jelaskan, kami mencoba latar belakangnya dulu bahwa BUMDes itu apa. Nah, maksud yang kedua adalah fenomena BUMDes itu sendiri pada saat ini. Jadi banyak di internet, jika kita klik BUMDes atau di YouTube BUMDes, maka banyak mereka menjelaskan BUMDes dari tempatnya masing-masing, atau mereka yang mengamati tentang BUMDes, atau para ahli yang mengkaji BUMDes. Kalau saya melihat fenomena BUMDes masa lalu, kalau di rata-rata katakan Indonesia itu baru berkembang. Jadi istilahnya kalau BUMDes baru berkembang, tentu logikanya sedikit modal yang pulang, sedikit manfaat yang dirasakan, sedikit hasil yang diterima karena baru berkembang. Saya melihat secara global fenomena itu adalah kelemahannya. Kalau dikaji dari fenomena BUMDes dalam analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, tadi adalah kelemahannya bahwa baru berkembang, tentu hasil yang didapat belum optimal dan belum dirasakan. Nah, ada kekuatannya. Fenomena masa lalu BUMDesnya ada kekuatannya. Kekuatannya di sini mulai pemikiran masyarakat desa yang akan bekerja ke kota itu udah berubah, karena di desanya sudah mulai terbangun lapangan pekerjaan. Nah, itu adalah kekuatan. Di sisi lain, material yang ada di kota tentu berasal dari desa. Kenapa harus ke kota, sementara desa ada memiliki material bahan baku untuk produk? Oke. Kalau peluangnya ya itu tadi, peluangnya dengan SDA yang ada, SDM yang mumpuni, maka bisa membangun suatu pembaharuan, bisa memberikan novelty sehingga masyarakat desa dan desa itu bisa mandiri. Nah, kalau ancamannya ada juga. Ancamannya juga tentu ada, di situ ada persaingan. Ketika kota mengeluarkan produk dengan harga murah, namun desa juga mengeluarkan harga yang sama dengan produk yang sama dengan harga yang lebih berbeda atau gimana, tentu orang akan berbeda juga tempat belanjanya. Jadi desa juga harus bisa menciptakan persaingan yang kompetitif. Itu ancamannya. Di sisi lain juga ancamannya adalah pengetahuan yang ada di desa. Kita tahu bahwa masyarakat desa itu dinamika pendidikannya, jadi keragamannya tentu berbeda dengan kota yang penuh dengan orang berpendidikan, tetapi tidak memungkinkan adanya akses informasi yang cepat melalui internet. Mungkin desa sudah bisa mengakses pengetahuan-pengetahuan terbaru. Nah, itu jadi saya melihat fenomena BUMDes saat lalu, ya termasuklah sampai saat kini. Terus ketika kita berbicara tentang fenomena BUMDes, lawan dari fenomena itulah yang akan menjadi bentuk BUMDes yang masa datang. Jadi fenomena adalah cerita fakta di lapangan, maka nomena adalah lawannya. Jadi ketika fakta yang di lapangannya, maka kita harus bisa melihat ke depan itu nomenanya. Arti dari nomenanya itu bagaimana seharusnya realitanya. Jadi nomenanya BUMDes di masa depan itu balik kepada manfaat. Manfaatnya bagaimana desa itu mandiri, baru ditarik. Mandiri ditarik, bagaimana bisa mandiri, bagaimana dia bisa mengelola, bagaimana dia bisa mengatur orang, sehingga suatu model siklus yang membuat desa mandiri. Nah, inilah intinya saya dengan Pak Amar mengkonsepkan BUMDes untuk 2021-2025. Syukur-syukur kalau ini bisa diadopsi ke seluruh Indonesia, ya artinya dengan memajukan Indonesia dari pinggiran menuju desa, formulanya
bisa saja menggunakan formula ini. Karena kalau ibarat perbanyakan tanaman melalui cangkok dan stek itu konvensional dan sedikit dengan waktu yang lama. Jadi teknologi pertanian terdepan adalah dan saat ini adalah kultur jaringan. Dia menciptakan dengan sedikit tapi mampu bisa membuat banyak. Nah, model konsep inilah saya mencoba, bisa nggak konsep ini bisa mengkulturkan budaya-budaya usaha di BUMDes di Indonesia, sehingga Indonesia itu serap maju. Nah, saya coba akan menjelaskan konsep ini. Konsep ini adalah kami dengan Pak Amar. Jadi yang konsep BUMDes untuk 2021 sampai 2025 itu kami sebut dengan Pak Amar adalah AHIM. Sebenarnya bukan AHIM, tapi kami baca AHIM. AHIM itu adalah sebenarnya adalah 4H1M. Karena 4 mirip huruf A, 1 mirip I, jadi kami baca AHIM. Apa itu AHIM? Apa itu 4H1M? Yang pertama adalah adalah hulu. Yang kedua adalah holding. Yang ketiga adalah hilir. Yang keempat adalah hasil. Dan yang kelima adalah M, mandiri. Nah, kita coba uraikan dulu. Apa itu hulu, apa itu holding, apa itu hilir, apa itu hasil, apa itu mandiri. Jadi saya coba membangun ketika 4H1M itu adalah suatu variabel, maka setiap variabelnya kami coba melihat apa dimensinya. Nanti dimensi ini bisa dilihat lagi apa indikatornya. Namun kami hanya cuma bisa membangun saat ini seperti apa dimensi dari 5 variabel tersebut. Oke. Variabel yang pertama adalah hulu. Kenapa hulu? Di desa itu SDA-nya banyak. Jadi material-material dasar untuk diproduksi itu di desa itu banyak. Seperti apa hulu? Produk hulu di desa. Ada saya coba 1 2 3 4 5. Ada 5 dimensi. Yang pertama saya sebut hasil hutan bukan kayu. Rotan, damar, karet, jurnang. Tapi yang bersifat bukan kayu. Jadi artinya itu adalah produk hulu yang ramah lingkungan karena kita tidak menebang kayu. Yang kedua, produk hulu itu adalah hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Jadi yang yang bersifat land use, penggunaan lahan yang dikelola oleh petani. Jadi ya di situ juga produk hulu. Nanti apa yang ditanam pasti akan menjadi hasil. Nah, yang ketiga hulu itu adalah saya melihat situ ada material pasir, batu, lahan tidur atau tanah desa. Saya merasa itu adalah produk hulu yang sangat dasar sekali dan bisa dihilirisasikan atau diubah menjadi produk yang lebih bernilai. Nah, yang keempat produk hulu itu saya bisa melihat sungai, pantai, angin, karena di situ akan bisa muncul energi atau bisa muncul suatu potensi manfaat. Jadi itu juga saya menganggap itu adalah produk hulu, sungai, pantai, dan anginan. Yang kelima adalah tenaga kerja, kearifan lokal seperti adat dan budaya. Saya juga melihat itu adalah suatu produk hulu. Ya, ketika tenaga kerja ya berarti ada suatu potensi orang yang akan merakit itu menjadi suatu produk. Nah, kearifan lokal mereka udah ada mungkin dulu cara-cara tersendiri yang lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan sesuatu. Kenapa tidak ini diperbanyak dan direplikasi? Jadi ada 5 variabel hulu yang dibangun dari 5 dimensi. Namun selanjutnya kita coba melihat apa itu holding. Holding bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia ada holding itu ada pemegang. Namun secara isyarat atau makna lainnya holdingnya adalah suatu badan usaha industri. Jadi holding itu secara ontologi adalah tampilan suatu ruangan, bangunan, gedung yang isinya ada pabrik, ada tenaga kerja. Jadi itu adalah badan usaha yang mengelola produk hulu tadi. Namun secara kelompok atau lembaga. Jadi holding itu badan usaha itu sendiri, di dalam ada mesin pengelolaan,
kemudian hasil pengolahan itu ada disortir untuk menentukan kualitas produk, kemudian produk itu ada jaringan pasarnya. Nah, tetap juga ada strategi pengembangannya agar produk itu selalu diterima. Jadi holding atau industri atau badan tempat membuat hasil hulu menjadi hilir itu holding harus ada strategi pengembangan. Jadi ada orang yang harus berpikir waktu ke waktu ini harus terus berkembang. Nah, baru kita masuk ke hilir. Apa itu hilir, produk hilir? Nah, saya mencoba, kalau holding tadi 1, 2, 3, 4, 5 juga ada 5 dimensi. Hilir juga ada 4 dimensi yang saya bangun. Coba lihat, rumuskan. Hilir itu adalah produk hasil dari pengelolaan di holding. Misalnya ketika sawit setelah masuk industri keluar menjadi minyak sayur, sabun, dan turunan lainnya, atau karet yang diubah menjadi benen, ban dalam motor misalnya. Nah, jadi dimensi hilir itu saya melihat pertama adalah harus ada lompatan perubahan material hulu. Jadi ini hulu yang mentah harus menjadi hilir yang masak, artinya benda yang dari hulu ini itu sudah berubah, tentu nilainya juga berubah. Kemudian dalam dimensi hilir itu juga ada yang penting adalah mengirim produk hilir ke pasar. Jadi kita bisa aja mau produk hilir, tetapi kalau tidak membangun dimensi terus dikirim ke pasar, hilir kita juga bisa akan stop. Nah, yang dimensi ketiga tentang hilir ini adalah produk yang telah menjadi hilir itu harus bisa merubah atau bisa membaca perubahan pasar. Contohnya dulu ketika ada telepon koin berubah menjadi wartel, wartel tereliminir menjadi warnet, warnet tereliminir menjadi Android. Akhirnya juga produk hilir harus bisa membaca perubahan dan permintaan pasar. Setiap waktu-waktu pasti perubahan pasar itu berubah. Itu tadi ada dimensi 4 dimensi hilir. Kemudian saya membangun coba ada 4 juga dimensi H yang keempat, yaitu hasil. Nah, apa yang menjadi hasil dari konsep ini? Dimensi yang pertama ini saya harus membawakan bahwa hasil dari BUMDes tersebut menggunakan konsep AHIM ini wajib memberikan PADES, karena memang BUMDes dari desa. Kemudian hasilnya juga harus wajib menciptakan lapangan pekerja, menciptakan peluang usaha, dan yang keempat harus bisa memperkuat hubungan sosial dan budaya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan di masyarakat seperti perayaan, atau ada di sisi persoalan-persoalan soal sosial di masyarakat, adanya bencana misalnya, adanya kemiskinan, ataupun adanya anggota masyarakat yang butuh pertolongan. Nah, maka hasilnya juga harus bermanfaat kepada perubahan sosial atau kebutuhan sosial serta budaya. Nah, baru terakhir kita masuk pada desa mandiri. Jadi apa dimensi desa mandiri? Kalau saya melihat dimensi desa mandiri itu ukurannya satu. Saya mencoba melihat secara epistemologinya ya. Apa ukuran desa mandiri? Kalau saya bilang ukuran desa mandiri itu adalah ketika laba bersih BUMDesnya itu setara dengan dana desa terkini. Ya dong, artinya ke depan dia bisa menciptakan dana desa sendiri. Nah, itu namanya desa mandiri. Oke, Bapak Ibu, jadi 4H1M itu dimulai dari hulu, holding, hilir, hasil, dan mandiri. Hubungan ini, setiap hubungan tersebut itu melalui mekanisme manajemen. Kalau tanpa itu dia tidak akan berantai atau bersusun atau berhubungan. Yang menghubungkan ini namanya manajemen. Atau bahasa Indonesianya kalau saya coba lebih mudah, itu ada yang mengendalikannya. Nah, itulah konsep saya dengan Pak Amar bagaimana membangun BUMDes
masa depan di sini dari 2001 sampai 2025, sehingga bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi kami yang di Jambi ikut membangun Indonesia dari pinggiran melalui penguatan 74.000 desa. Jadi konsep kami itu masih banyak kekurangan. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan bicara, tutur kata, dan sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.